Selamat datang kembali di channel The Big Nursing, dosen bagi ilmu gratis nursing. Di video ke-6 ini kita akan mengetahui bagaimana sih kisi-kisi soal untuk materi keperawatan maternitas. Di keperawatan maternitas, ada 4 materi yang harus kalian kuasai, yaitu tentang antenatal, intranatal, postnatal, dan kesehatan reproduksi. Ini yang masuk ke dalam soal UKOM di keperawatan maternitas. Oke, kita masuk untuk materi antenatal. Di antenatal yang masuk terkait pengkajiannya yaitu menentukan status obstetrik, kemudian usia kehamilan, taksiran persalinan, kemudian melakukan pemeriksaan Leopold 1 sampai 4. Jadi kalian harus menguasai Leopold 1 sampai 4. Kemudian adaptasi fisiologis dan psikologis kehamilan. Kemudian bagaimana perdarahan kehamilan muda atau abortus, ya. Kemudian perdarahan kehamilan lanjutan atau yang dikenal dengan placenta previa. Kemudian komplikasi kehamilan baik itu hiperemesis gravidarum dan PEB, ya. Nah, itu yang masuk ke dalam pengkajian antenatal yang harus kalian kuasai. Kemudian untuk diagnosa keperawatannya, diagnosis keperawatan yang terkait di sini yaitu ketidakseimbangan nutrisi, kemudian defisit volume cairan, kelebihan volume cairan, risiko cedera ibu, risiko cedera janin, penurunan curah jantung, pola nafas yang tidak efektif, dan risiko perdarahan. Nah, itu diagnosa yang terkait untuk antenatal care, ya. Intervensi ataupun implementasinya di antenatal ini yaitu pemenuhan kebutuhan nutrisi, keseimbangan cairan, mencegah terjadinya cedera ibu dan janin, kemudian mengobservasi tanda vital dan hasil laboratoriumnya, kemudian teknik bernafasnya, kemudian manajemen perdarahan, edukasi antenatalnya. Evaluasinya yaitu keberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi, keseimbangan cairan, pencegahan cedera, kebutuhan oksigenasi, tanda vital dan laboratorium. Untuk intranatal, pengkajiannya tentang kemajuan persalinan. Kemudian inisiasi menyusu dini, Apgar score. Jadi kalian harus kuasai betul Apgar score. Di anak juga ada tentang Apgar score. Kemudian tentang ketuban pecah dini, ya. Untuk diagnosa keperawatannya yang terkait di intranatal yaitu nyeri persalinan, risiko cedera ibu, risiko cedera janin, hipotermi, dan risiko perdarahan. Untuk intervensi atau implementasinya yaitu manajemen nyeri persalinan, observasi kemajuan persalinan, pemeriksaan dalam, kemudian penggunaan partograf, kalian juga harus kuasai itu partograf, ya, bonding attachment atau IMD, ya, kemudian asuhan persalinan normal atau yang kita kenal dengan APN, ya, asuhan persalinan normal, mencegah hipotermi bayi, baik itu dengan konveksi, konduksi, radiasi, ataupun dengan evaporasi. Untuk evaluasinya, yang menjadi keberhasilan di sini yaitu keberhasilan pemenuhan kebutuhan pada ibu masa intranatal dan berat badan lahir. Untuk postnatal yang harus kalian pelajari di sini yaitu untuk pengkajiannya involusi uteri, manajemen laktasi, refleks menyusui pada bayi, trauma atau laserasi persalinan, eliminasi BAB atau BAK, adanya lokea, tanda bahaya nifas seperti apa, adaptasi fisiologis dan psikologis postpartum, kemudian budaya-budaya yang mempengaruhi kondisi postpartum. Untuk diagnosis keperawatan di postnatal, yaitu risiko infeksi, risiko perdarahan,
kurang pengetahuan, kemudian diskontinuitas pemberian ASI, pemberian ASI tidak efektif, retensi urin, ya. Intervensi atau implementasi yang harus direncanakan atau dilakukan: pencegahan infeksi, pencegahan perdarahan, konseling KB, ya, pemberian ASI eksklusif, manajemen laktasi, penetapan pemberian ASI, manajemen perdarahan postpartum, pendekatan budaya, bladder training, ya, kemudian discharge planning. Untuk evaluasinya, tidak terjadi lagi infeksi ataupun perdarahan serta terpenuhinya kebutuhan ibu postpartum. Nah, itu yang masuk ke dalam materi postnatal. Yang terakhir, untuk kesehatan reproduksi yang menjadi fokus pengkajiannya yang harus kalian pelajari yaitu infeksi saluran reproduksi, baik itu cervicitis, gonorea, ya. Kemudian masalah-masalah ginekologinya harus kalian kuasai juga, seperti kanker serviks, infertilitas, mioma uteri, kanker payudara, dan menopause. Untuk diagnosa keperawatannya di sini yang terkait yaitu nyeri, risiko infeksi, harga diri rendah, risiko gangguan peran ibu, berduka atau kehilangan, dan disfungsi seksual. Kalau untuk intervensi atau implementasinya yang masuk ke dalam kesehatan reproduksi itu ada manajemen nyeri, pencegahan transmisi, mekanisme coping, deteksi dini, baik itu deteksi dini secara sadari, pap smear, dan IVA. Nah, kalian harus bisa membedakan sadari, pap smear, dan IVA. Kemudian evaluasinya yaitu kebersihan dalam melakukan manajemen nyeri, tata laksana pencegahan infeksi dan transmisi, serta peningkatan peran menjadi ibu dan menerima kehilangan. Nah, itu saja yang harus dikuasai ya di kisi-kisi materi keperawatan maternitas ya. Jadi untuk sekali lagi untuk antenatal kalian harus menguasai hitung-hitungan status obstetri ya, baik itu kehamilan grafit berapa, partusnya yang keberapa, kemudian abortusnya yang keberapa, kemudian HPHT, TFU, Leopold, kalian harus kuasai itu ya, karena itu yang masuk ke dalam hitung-hitungan soal maternitas. Cukup untuk keperawatan maternitas. Sekali lagi selamat belajar ya, persiapkan diri dari sekarang. Jangan lupa berdoa ya, usaha yang maksimal. Sampai ketemu lagi di video yang ke-7 ya, kita akan masuk tentang keperawatan komunitas. Tetap pantau channel The Big Nursing. Jangan lupa di-share ke temannya, kemudian di-like video ini, kemudian di-subscribe channel ini dan dinyalakan tanda loncengnya supaya kalian menemukan atau mendapatkan informasi adanya video baru yang saya upload. Sampai jumpa kembali di channel The Big Nursing berikutnya. Bye-bye.